pelan-pelan. Iya pelan-pelan, tapi ya hanya juga pas dia pun bilang iya, itu pun suaranya udah kayak gemeter gimana sih Kak, kayak nggak suara orang normal gitu. Ya udah, dia selesain itu, dia bilang nanti lagi ya, dia bilang gitu. Waduh, Itu udah jadi tempat selesai. maksiat dong ya itu kantor ya. Makanya habis selesai toko. itu nanti lagi ya, dia bilang gitu. Ya udah tuh dia nyamperin dulu temennya itu kan. Dia samperin temennya, apa namanya, diberesin lah itu yang barang-barang yang disuruh temennya beresin itu. Nah akhirnya temennya dia itu keluar kan, karena kan dia tugasnya kan cuman kayak nganter barang-barang yang harus kita pajang gitu kan Kak. Nah dia udah pulang, dia rapihin barang, dari situ dia bilang pokoknya malam ini kita nggak boleh langsung pulang. Dia ngomong kayak gitu. Malam ini kita nggak boleh langsung pulang, kita harus kayak gitu lagi. Enak, aku nggak bisa kalau cuma satu kali kayak gituan sama kamu. Dia ngomong kayak gitu Kak. Terus ya aku sih iya aja gitu kan Kak. Aku nggak bisa nolak gitu kan, karena posisinya memang ya aku juga suka sama dia, dan yang kedua ya enak. Terus ya udah kita kerja seperti biasa. Pulangnya kayak gitu lagi Kak. Pada saat itu kan aku lagi jaga kasir kan Kak. Dia nyamperin aku, tiba-tiba dia langsung aku gitu Kak. Itu setelah yang main di gudang tadi. Setelah main di gudang, Ya posisinya Allah. toko pun belum tutup Kak. Toko belum tutup, dia aku kayak masuk ke kolong kasir gitu loh Kak. Dia tuh Kak, tiba-tiba customer masuk. Customer masuk, aku Nggak kelihatan. nggak kelihatan Kak, karena posisi mejanya itu kan kayak benar-benar ketutupan gitu Kak. Benar-benar ketutupan, dia kolongnya itu benar-benar nggak kelihatan. Kolong banget dia. Di kolong banget, nggak kelihatan. Terus Maksudnya kayak kamu pakai celana atau pakai rok atau apa tuh? aku pakai rok. Oh, pakai rok. Jadi roknya nggak dibuka. Roknya nggak dibuka, cuman sama dia. Oke. Roknya nggak dibuka, terus dia customer masuk. Ya aku tetap sapa dong Kak, walaupun dengan suaraku yang agak gemeter nahan gitu kan, ya aku tetap sapa, silakan gitu kan, selamat datang kayak gitu Kak. Customer nyari-nyari, customer masih nyari-nyari tuh dia Jadi masih, barang ya. ya betul, dia masih kayak gitu Kak, dia masih benar-benar kayak yang banget sampai masukin jarinya ke itu aku, kayak gitu. Kamunya nolak apa diem aja? Ya aku diem aja Kak. Aku juga kan nggak bisa nolak. Kalau nolak pun ada customer, aku nggak bisa gitu kan. Ketahuan ya. Jadi ya udah aku diem aja. Ya sambil nikmatin juga sih sebenarnya kan. Terus customer bayar, aku sambil tawarin, ada lagi nggak Kak? Cuman suaraku yang suara sambil kayak gemeter gitu loh Kak. Gimana sih? Kayak sambil setengah gitu kan. Tapi dia nggak curiga ya customernya ya? Enggak curiga sama sekali. Karena memang benar-benar ketutup meja itu Kak. Terus Dia tuh masih nanya-nanya barang gitu Kak. Aku pikir dia udah selesai gitu kan dengan barang yang udah dia taruh di kasir itu kan. Ternyata dia masih nanya-nanya barang gitu kan. Dia balik lagi ke tempat barang-barang itu, dia nanya, Mbak ini nggak ada yang warna coklat? Kayak gitu kan. Terus aku bilang, gimana ya Kak, aku mau jelasin ke dia juga kan bingung ya. Sebenarnya pun barang itu ada, cuman aku harus keluarin dulu kan. Karena aku posisinya lagi kayak gitu, jadi nggak bisa. Jadi aku terpaksa bilang ke customernya, aduh Pak, nggak ada Pak, yang ada di situ aja deh, aku bilang gitu kan. Soalnya saya lagi sendirian nih, aku bilang gitu. Teman saya nggak ada, jadi nggak ada yang jagain kasir. Aku terpaksa alasan kayak gitu ke dia, gitu kan. Terus ya udah si customer itu ambil barang itu kan, karena terpaksa mungkin dia ambil barang itu, dia taruh. Aku scan barang itu dengan jumlah yang berapa gitu kan. Terus tiba-tiba dia minta aku untuk ambilin rokok. Nah posisinya kalau di kasir itu kan rokok adanya di belakang aku kan Kak, di belakang aku, dan posisinya juga kan agak jauh ya? Agak jauh gitu Kak, ada di atas gitu. Jadi aku yang bingung gitu, aduh gimana ini cara ngambilnya gitu kan, sementara dia lagi asik di bawah gitu loh kan. Dia lagi asik di bawah. Ya dengan terpaksa aku tendang aja juga. Dengan terpaksa aku tendang dia. Dia tadinya tuh nggak mau selesai gitu Kak, aku tendang dia pelan gitu. Akhirnya aku terpaksa tendang dia kenceng, baru dia selesai, berhenti dulu. Aku ambilin rokok dulu si customer, aku scan. Dia lanjut lagi tuh Kak di situ. Dia lanjut lagi
kayak yang gimana Kak, orang nggak mau berhenti gitu loh Kak. Terus Bayar lah tuh si customer. si customer itu bayar. Setelah dia bayar, aku pikir dia akan keluar. Karena selesai, ternyata belum Kak. Ternyata dia masih harus ke ATM lagi yang ada di toko aku, gitu kan. Karena di toko aku kan ada ATM ya. Di situ ada ATM. Lama pun dia di situ, aku nggak tahu dia mau ngambil uang atau mau ngapain. Di situ pun dia lama Kak. Jadi yaudah terpaksa aku nungguin dia buat ngeluarin si orang ini yang di bawah aku ini kan gitu. Nungguin dia. Nah dia sementara itu dia masih yang terus gitu Kak. Kayak yang bener-bener. Kamu rasanya gimana tuh sambil, tapi kamu menikmati nggak? Maksud apa kamu nggak? Kalau dibilang menikmati, aku menikmati Kak. Cuman digabung sama rasa deg-degan juga ya, karena takutnya kan karena customer gitu, takutnya dia ngelihat atau gimana gitu kan. Terus si customer itu udah keluar, aku bilang sama dia, "Shh, udah dulu," aku bilang kayak gitu kan, nggak enak takutnya ada customer datang lagi, dia bilang gitu. Iya, dia ngomong gitu kan. Selesai itu udah tuh Kak, selesai itu dia bilang gini, pokoknya bener ya, janji ya pulang ini, dia bilang gitu, jangan langsung pulang. Dia ngomong kayak gitu kan, itu masih di hari yang sama. Jangan langsung pulang, dia bilang. Terjadi lagi Kak, seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan, CCTV mati, dia bergerilya di badan aku, dia yang berani tidurin aku di meja kasir, kayak gitu Kak. Pernah sekali dia itu kayak yang mau nyoba, kayak yang itu loh Kak. Jadi aku itu diikat di tiang barang-barang. Aku diikat di tiang barang-barang jualan itu, tangan aku diikat, itu posisinya malam ya Kak, udah closing. Aku diikat di situ, terus mataku kayak ditutup gitu loh Kak. Jadi dia yang aku nggak mau ngeliatin ke dia, dia yang kayak gitu tuh, ngeraba-raba ke badan aku. Terus ya udah aku jadi kayak takut juga kan ya sebenarnya kalau yang berhubungan yang seperti itu, aku juga kan takut gitu Kak. Tapi karena posisinya aku udah diikat, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Ya udah aku cuma bisa pasrah gitu kan, dia bermain sendiri gitu kan. Dia buka aku semua, itu bener-bener aku tuh dibikin buka sama dia pada saat itu. Tapi kamu kan bisa nolak kalau memang nggak mau pada saat itu. Sebenarnya bisa, aku pun udah nolak sebenarnya, aku nggak mau di kayak gini ya mainnya, aku bilang gitu kan. Cuman dia bilang sekali-kali kita coba kayak gini, dia ngomong gitu Kak. Aku ditutup matanya, diikat badan aku bener-bener aku nggak pakai apa-apa. Itu tuh kayak aku dipeperin apa itu aku nggak tahu ya Kak. Itu sepertinya ituannya dia gitu kan, apa barangnya dia gitu kan. Aku dipeperin gitu. Ya udah dia dada aku, punya aku gitu kan. Terus aku juga disuruh berbalik gitu, dia masukin itunya bukan ke inian aku ya, tapi ke belakang, ke apa sih namanya aku nyebutnya? Bagian belakang. Bagian belakang. Wow, sakit dong. Ya sakit banget Kak, Kan itu itu aku kan nggak boleh kayak memang gitu. nggak boleh kan. Kok itu pun berarti dia sakit. ada kelainan? Dia ada kelainan. Dari situ aku tahu bahwa dia itu sebenarnya melakukan itu sama aku bukan yang biasa-biasa aja, ternyata dia ada kelainannya juga di situ gitu. Disclaimer ya, jangan diikutin ya teman-teman, dari belakang itu nggak boleh ya. Terus kamu tetap dipaksa atau enggak? Dipaksa Kak, karena posisinya aku itu diikat sama dia dan mata aku ditutup. Aku udah bilang aku nggak mau diikat aja, aku udah bilang aku nggak mau gitu loh. Berarti kamu ilfil nggak tuh setelah dia ngajakin? Udah ilfil pada saat dia masukin itu ke itu tuh aku udah ilfil banget kan sama dia. Aku udah yang takut, ilfil kayak gitu kan. Tapi dia tetap ngelakuin itu dari lanjut lagi ke depan Kak. Lanjut lagi ke bagian bawah aku tapi yang di depan. Parah. Nah itu udah aku benar-benar ilfil banget. Pada saat aku udah nggak tahan gitu Kak, aku udah bete banget. Aku teriak sekencang-kencangnya, aku teriak gitu Kak. Aku bodo amat deh orang mau lihat aku lagi. Aku udah nggak peduli gitu kan. Tiba-tiba supervisor aku itu datang Kak setelah aku teriak gitu kan. Dia datang, memang posisinya dia itu kan dia masih ada di kantor kan Kak, masih menghitung-hitung pembukuan dan dia mau mampir ke toko yang aku jaga ini gitu kan. Kebetulan aku teriak gitu,
pas ada dia masuk ke toko, dia ngelihat aku yang di